Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata seseorang itu malaikat memberikan 3 pertanyaan utama, tapi ada 2 pertanyaan tambahan. 3 pertanyaan pertama itu kita sudah hafal, saya pendek saja kisahnya. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu? Masih ingat ya? Itu yang bertanya. Ternyata malaikat Jibril menyerupai seseorang laki-laki yang disebut Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi itu wajahnya mirip dengan Nabi Yusuf. Nabi Muhammad mengatakan, Jamal Yusuf nisfu jamali. Yusuf itu wajahnya keren, wajahnya ganteng, gagah. Apalagi bahasa orang sini apa? Ranca. Sama berarti sama bahasa saya. Moli. Iya, moli. Moli ya? Moli. Comel. Wajahnya begitulah. Apa kata Nabi? Itu baru separuh daripada hakikat keindahan wajahku. Itu orang datang kepada Rasulullah SAW bertanya, Islam, iman, ihsan, lalu hari kiamat. Nabi jawablah, Islam itu amal zahir, dimulai dengan rukun pertama syahadat sampai terakhir haji. Semuanya amal zahir. Al-Islam melahirkan ilmu namanya fiqih. Fiqih ini yang bertahan ada 4 mazhab. Apa arti mazhab? Mazhab itu kumpulan kesimpulan para imam dari pemahaman mereka mengenai Alkitab dan Sunnah yang Nabi. Maka mazhab bukan ajaran baru. Mazhab itu cuma kesimpulan karena umat tidak mengerti Quran, beliau simpulkan di mana dari Quran yang bisa dipakai. Sungguh lebay, tahu lebay? Sungguh lebay orang awam, gak pernah nyantri, gak pernah kuliah agama, lalu ngomong langsung saja kepada Alkitab. Saya bisa taruhan, Anda tidak akan faham sampai mati. Kenapa? Di Quran tidak ada cara sholat subuh 2 rakaat. Ada nggak? Di Quran tidak ada rukun 13. Ya. Di Quran tidak ada cara untuk haji secara detail. Tidak ada. Semuanya di hadis. Hadis pun beragam. Tidak ada satu hadis yang menyebutkan cara sholat secara sempurna. Hampir semua hadisnya dipisah-pisah, maka digabung. Cara menggabung itulah yang disebut dengan mazhab. Jadi mazhab itu bukanlah agama buatan imam. Mazhab itu ajaran Rasulullah. Apa mazhab orang sini? Serius? Beneran? Kunut gak? Kunut. Bismillahnya jahar gak? Jahar. Gahar gak? Baik. Sudah paham berarti ya? Ada 4 mazhab yang terkenal. Tapi sekarang ada kelompok anti mazhab. Kita harus waspadai kelompok ini. Karena dimanapun mereka ada akan bikin rusuh. Karena mereka berpikir mazhab itu buatan imam, bukan dari Rasulullah. Itu kesalahan besarnya. Padahal imam-imam mazhab itu adalah guru daripada imam ahli hadis. Ya, itu kesimpulan kecil. Karena kita nggak mau bahas ini, kita mau bahas tasawuf. Malaikat ini bertanya, apa itu iman? Apa jawaban Nabi? Iman ada 6 rukunnya. 1, percaya kepada Allah. Terakhir, takdir baik dan sebenarnya takdir baik ataupun takdir yang dirasa buruk. Takdir itu semuanya baik. Cuma kita menerjemahkannya buruk. Corona itu baik atau buruk? Karena aneh yang nanya, antum bilang baik. Coba yang nanya istrinya ya. Yang nanya temannya bilang buruk. Tapi bagi saya itu baik. Kalau tidak ada corona, kita nggak ada taklim online, ya.
Kita selama online bisa jamaah di rumah dengan anak istri. Padahal dulu sibuk, sok sibuk. Pagi pulang sore budak fulus, budak pitih. Apa kata Nabi? Ta'iba abdud dinar, orang yang mencari-cari pitih kepeng, ya. Abidah, ya, abdud dinar, maka dia akan ta'iba. Dia pasti lelah. Baik dia dengan wajah keduniawiannya, ada orang yang cari dunia dengan wajah agamawannya. Nauzubillah min dzalik. Orang itu pun akan capek, akan lelah, sama. Ilmu ini melahirkan namanya ilmu akidah. Ilmu akidah ini dirumuskan oleh para ulama untuk mengenal rukun Islam, rukun iman yang pertama. Muncullah sifat 20. Lalu ada lagi sifat nabi, ada malaikat, para nabi, kitab. Terkumpul dalam aqidatul awam. Masih mau mengajarkan kitab aqidatul awam, ya. Dulu ada ulama yang Jambi, Kepulauan, namanya Syekh Abdurrahman Siddiq. Saya termasuk yang sering membaca karya-karya beliau. Beliau belajar dulu di Mekah, keturunan Syekh Arsyad katanya, Al-Banjari. Yang pasti belum Al-Banjari deh, ya. Apakah keturunan? Nanti kita cek dulu sejarahnya. Beliau belajar dari sana, dibawa pulang mengajarkan akidah Ahlussunnah sifat 20. Itu baru rukun iman pertama. Belajarnya sifat, belum belajar malaikat, belum belajar tentang para rasul, belum belajar tentang kitab suci, belum belajar tentang hari kiamat. Maka karena orang tidak mempelajari ini, banyak orang-orang masuk ke wilayah ini, lalu sekarang jadi pakar akhir zaman, tapi cocok logi, dan sudah berkali-kali bikin rusuh. Tanggal 15 Ramadan dukhon, kejadian nggak? Bakal kejadian, tapi bukan seperti yang tebak-tebakan dia, ya. Dia suka tebak-tebakan, masa ilmu kiamat pakai tebak-tebakan? Nah itu, belum lagi takdir, itu pembicaraannya panjang, dan semua itu terkumpul dalam kitab-kitab akidah. Cuma sayang, sekarang kitab-kitab akidah itu dirubah namanya menjadi tauhid. Sifat 20 dibuang. Hati-hati masukin anak ke pesantren. Tanya di pesantrennya belajar sifat 20 atau tauhid yang 3. Ya? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kalau itu berarti akidahnya sudah diganti. Paham? Kalau ada di sini orang pesantren, tolong dengan rendah hati ganti kitabnya. Karena kitab inilah nanti yang akan membuat umat terpecah, akan menyalahkan sufi nanti. Jadi orang yang berakidah 3 ini, mereka akan mengatakan orang tawasul syirik, orang sufi-sufi bertarekat penyembah kubur, sufi sebagai agama baru, orang maulid Nabi dianggap sama dengan Nasrani. Itu karena 3 tauhid tadi. Ya, di sini ada maulid ya? Ada. Yakin? Yakin. Katanya sama dengan Nasrani loh. Mau? Ridho nggak digituin? Ya, harus ada eksekusinya. Ganti kajian-kajiannya. Ya, jangan iya aja tapi nggak ada eksekusinya. Baik. Udah langsung kenceng aja ya. Maaf. Dan udah gerah soalnya. Terus yang ketiga pertanyaannya apa? Al-ihsan. Wahai Muhammad, apa itu ihsan? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? An ta'budallah ka'annaka tara. Engkau mengenalnya, engkau menyembahnya seakan memandangnya. Nabi mengatakan taro, bukan tudrik. Itu 2 hal yang berbeda.
Dalam surah Al-An'am, la tudrikuhul absar, dia tidak dapat diperoleh, dicapai oleh mata, oleh pandangan. Sedangkan di hadis ini, ka'annaka tara, seakan engkau melihat. Tara dalam bahasa Arab bisa berarti dengan qalbu atau dengan ruh. Tapi kalau absar pasti dengan mata fisik. Allah tidak dapat dipandang dengan mata fisik, tapi dapat dirasakan dengan ruh. Itu maksudnya. Anta'budallah, maka kalimatnya anta'budallah. Anta'budallah ada tersembunyi di situ anta. Engkau menyembahnya, ka'annaka, seakan-akan engkau. Padahal dirimu, wahai yang menamakan dirinya engkau. Aku, harus kenal aku itu baru bisa menyembah. Yang disebutkan di situ, fa illam takun tarah, jika engkau tidak dapat melihatnya, fa innahu yara, yakini saja, rasakanlah bahwa dia sedang memandangmu. Lain terasa, bisa ngerasain nggak? Soalnya saya lihat ada orang yang dengerin lagu Minang tadi ya, berarti dia bisa bahasa Minang tuh. Bapak Ibu yang melakukan Allah, ilmu ihsan ini bukan ilmu fisik. Fisik tadi fikih, ilmu iman ke akal, masuk ke kolbu, sampai kolbu berhenti. Ihsan ujung kolbu terus ke dalam ruh. Dulu saya keliru, saya mengira ihsan itu hanya di kolbu, ternyata dia tembus sampai ke dalam ruh. Itu dua hal yang berbeda. Kalau orang belajar fikih saja, belajar hukum, tidak belajar ilmu ihsan, nanti dia suka nyalah-nyalahin orang. Kalau dia mazhab Syafi'i, dia bilang sah batal, sah batal. Kalau dia anti mazhab, dia ngomong sunnah, bid'ah, ini bid'ah, ini batil. Jadi bukan kemarin ya, tadi pagi kita sholat di salah satu masjid di Payakumbuh. Saya menghilang, tiba-tiba nyampe di sini. Ada yang percaya? Rukun imannya ternambah. Menghilang dalam tidur, tahu-tahu udah nyampe di Pematang Rebah. Rebah apa rebah? Emang ada yang rebah gitu ya? Emang rebah enternya gitu? Jatuh? Ya. Cantik juga namanya. Si pengurus nanya, Ustadz, kita buat zikir la ilaha illallah pada sholat, tiba-tiba ada yang teriak tahlilan bid'ah. Lagi zikir. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah, dia berdiri. Padahal kalau lagi ngeruqyah orang baca Allahu Akbar, yang pergi siapa? Jinnya. Setannya pergi. Jadi misalnya nih ada yang kesurupan nih. Kesurupan nih, saya bilang la ilaha illallah, hilang setannya. Tapi giliran kita baca la ilaha illallah, dia yang pergi. Jangan-jangan semoga tersinggung ya. Al-ihsan ini melahirkan ilmu, namanya tasawuf, dan itu disepakati sejak abad kedua, ketiga Hijriah sampai sekarang. Berarti tasawuf istilah yang sudah muncul di zaman salafus saleh. Oh, Ustadz, Buya, Kiai, Syekh, ente mazhabnya Syafi'i, Imam ente Syafi'i bilang siapa yang sufi di pagi hari, dungu di siang hari atau sore hari. Lah itu kan baru satu riwayat. Ente ngerti nggak maksudnya apa? Maksudnya tidak seperti yang dipelintir oleh mereka. Imam Syafi'i di kalam yang lain justru memuji para sufi. Berarti yang dia maksud sufi tadi siapa?
orang yang menggunakan simbol-simbol sufi untuk bermalas-malasan.